membahas tentang masalah asap rokok, apakah tak membatalkan puasa? Ini termasuk ikhtilaful fuqaha. Pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut para ulama al-fiqih bahwa yang membatalkan puasa adalah masuknya benda padat atau benda cair ke dalam jauf atau rongga tubuh manusia. Sedangkan masuknya udara atau angin atau asap maka tidak membatalkan puasa. Pertanyaan kami adalah tentang asap rokok. Karena asap rokok bukan benda padat dan bukan benda cair, tetapi termasuk angin atau udara. Jika asap rokok dikatakan termasuk benda yang membatalkan puasa, maka apakah hal itu tidak menyalahi kaidah fiqhiyah? Atas jawabannya disampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketahuilah bahwa masalah asap rokok itu tidak ada dalil nas secara jelas dari Al-Quran maupun dari Al-Hadis. Oleh sebab itu para ulama ahli fikih ikhtilaf, berbeda pendapat tentang masalah hukum asap rokok, apakah membatalkan puasa atau tidak. Karena memang termasuk masalah ijtihadiyah murni tanpa dalil nas. Akan tetapi untuk ikhtiyat kehati-hatian, maka lebih baik mengikuti pendapat para ulama ahli fikih yang berfatwa bahwa asap rokok termasuk hal yang membatalkan puasa bagi orang yang menghisap rokoknya, namun tidak membatalkan puasa bagi orang yang tidak menghisap batang rokoknya, alias tidak batal bagi perokok pasif. Karena bagi orang yang menghisap batang rokoknya, maka seperti orang yang sengaja memasukkan benda hasil pembakaran daun tembakau ke dalam rongganya. Sedangkan bagi perokok pasif, maka seperti orang yang mencium bau aroma makanan walaupun disengaja. Inilah perbedaannya. Kalau para penghisap batang rokok, maka diibaratkan orang yang sengaja memasukkan benda hasil dari pembakaran daun tembakau ke dalam rongganya. Sedangkan para perokok pasif itu diibaratkan orang yang menghisap aroma. Misalnya di samping kita ada pembakaran obat nyamuk, kemudian asapnya tercium masuk ke dalam rongga, tidak batal. Atau bahkan ada knalpot kendaraan yang asapnya masuk ke dalam hidung kita. Atau misalnya di samping kita ada pembakaran sate, sate yang asapnya juga masuk ke dalam hidung kita, maka tidak membatalkan puasa. Adapun yang sengaja menghisap batang rokok, karena rokok terbuat dari daun tembakau, maka untuk ikhtiyat kehati-hatian, kita mengikuti pendapat para ulama al-fiqih yang mengatakan bahwa penghisap batang rokoknya itu termasuk yang membatalkan puasa. Di dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i, para ulama mutaakhirin telah memasukkan tentang masalah menghisap rokok, apakah membatalkan puasa ataukah tidak. Jumhur ulama, yaitu mayoritas ulama mazhab Imam Syafi'i, mengatakan bahwa menghisap rokok itu dapat membatalkan puasa. Ibaratnya ada di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj
Hasyiatul Jamal, I'anatul Thalibin dan yang lain-lainnya. Kita ambilkan satu ibarat di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj yang disusun oleh Imam Ibnu Hajar Al-Hitami. Qala al-Imam Ibnu Hajar Al-Hitami rahimahullahu taala fi Tuhfatul Muhtaj fi Syarh al-Minhaj. Telah berkata oleh Imam Ibnu Hajar Al-Hitami rahimahullahu taala di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj fi Syarh al-Minhaj. Wa minal aini ad-dukhanu al-masyhur. Dan yaitu termasuk dari benda yang nyata, ad-dukhanu bermula asap, asap al-masyhuru yang masyhur. Wa huwa bermula dia asap ad-dukhan al-musamma yaitu yang diberikan nama bitutuni dengan nama tutun. Wa mithluhu dan yaitu yang semisalnya dukhan atau tutun at-tumbaku yaitu tembakau. Fayuftiru maka membatalkan bihi dengannya menghisap tembakau as-shaimu oleh orang yang puasa. Jadi menghisap tembakau, menghisap rokok itu dapat membatalkan puasa. Li'anna lahu atharon, karena sesungguhnya lahu bagi tembakau atharon bekas. Yuhasu yang dapat diindrawi. Jadi dapat dirasakan di indera. Kama yusyahadu sebagaimana suatu yang dapat disaksikan dilihat. Fi batinil udi di dalamnya kayu. Ibarat di dalam Syekhuna Ibaratul Qurti ala bafadlin ala bafadl. Wa fit tuhfati wa fathil jawati dan yaitu tetap di dalam kitab kitab Tuhfah dan juga di dalam kitab Fathil Jawad adamu dororid dukhani yaitu tidak adanya bahayanya asap rokok. Ini dalam kitab Tuhfah dan Fathul Jawad adamu dororid dukhani, tidak ada bahaya dukhon. Inilah termasuk perbedaan pendapat para ulama. Wa qala Sinmim adalah Syekh Al-Qasim Ibn Qasim Al-Ubadi fi syarhi Abi Syuja'in di dalam syarah Abi Syuja'. Fihi yaitu tetap di dalam masalah asap rokok nadhurun. Bermula penelitian. Li'anna dukhana ainun karena sesungguhnya asap rokok ainun yaitu barang yang nyata. Seperti ya barang benda padat atau cair karena asap rokok ini terbuat dari tembakau begitu. Wa ibaratu ba'dil hawamishi dan bermula ibarat sebagian catatan kaki al-mu'tabarati yang mutabarah. Wa yuftiru as-shaimu dan membatalkan oleh orang yang puasa bisyurbit tumbaki dengan menghisap tembakau. Itu adalah ibarat yang mutabar. Li'annahu bi fi'li fa'ilin yatawallatu minhu la atharun. Wa qad sharraha bidzalika asy-Syaikh Ali ibn al-Jamal al-Makki wa ghairuhu kal Birmawi 'ala al-Ghazzi wa Syaikh al-Allamah Abdullah ibn Sa'id bin Baqushair wa ghairuhum. Jadi intinya bahwa asap rokok itu bagi orang yang menghisapnya, menghisap batang rokoknya yang terbuat dari tembakau maka membatalkan puasa. Ini menurut jumhur ulama, menurut pendapat mayoritas ulama. Maka kita mengikutilah pendapat yang mayoritas. Adapun memang ada sebagian kecil ulama yang mengatakan tidak batal, tetapi itu adalah yang minoritas. Kita mengikuti yang mayoritas. Wallahu taala alam bisawab.